Idan. Oke, Bang Idan. Saya konfirmasi dulu satu kali lagi ya Bang Idan ya. Abang Muslim kan? Betul, saya seorang Muslim. Oke, gimana Bang? Apa ada niatan untuk meninggalkan agama Islam? Atau Anda malah mau mempertahankan bahwa Islam itu benar? Enggak mungkin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Oke, berarti Anda masih ingin membuktikan bahwa Islam itu benar. Nggak apa-apa, ini proses kok. Oke Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Bukan proses, tapi memang sampai akhirat tetap Allah di hati dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya menghargai itu Bang, karena banyak orang-orang yang seperti itu sebelumnya Bang dengan saya. Dia bilang bahwasanya tidak mungkin, mustahil saya itu meninggalkan agama Islam. Bahkan Bang, tadi siang itu baru aja Bang, baru aja saya itu nerima telepon. Ya, saya nerima telepon, ngobrol panjang sama dia. Dia cerita begini. Tadinya dia perempuan, ya. Dia perempuan, nggak pernah dia sama sekali berpikir bahwasanya dia akan masuk Kristen, nggak pernah. Akhirnya apa? Jadi Kristen dia Bang. Iya. Telepon kurang lebih 40 menit dia telepon saya. Itu bukan asumsi ya? Kok bukan asumsi Bang? Dia sebelumnya itu dia sering support saya itu ya. Dia kasih berkat gitulah sama saya begitu. Terus tiba-tiba, Bang Edis ada waktu nggak? Saya pengen ngobrol katanya. Oh ya, ngobrol. Cerita dia. Ya. Dia seorang perempuan. Dia nggak pernah dia punya pikiran tuh bahwa dia akan jadi Kristen tuh nggak pernah. Akhirnya apa? Dia cerita akhirnya dia jadi orang Kristen. Seperti itu. Nah, itu mungkin apa yang Anda alami itu pernah dialami dia sebelumnya. Seperti itu. Makanya belajar Bang, belajar. Oke lah, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Silakan. Enggak, yang saya ini kan ikuti Bang Edis itu belum lama sebenarnya. Sudah berapa lama? Ada video yang viral itu. Yang apa itu? Bang Edis di situ mengatakan bahwasanya Tuhannya umat Muslim itu banyak. Dua Bang, nggak banyak Bang. Dua. Allah dan Muhammad. Saya satu tulisan dua bukan banyak ya. Yang itu kan persoalan yang Rob itu ya, masalah kata Rob itu. Yang Anda tonton itu lawan debat saya itu mengakui nggak? Atau itu hanya klaim saya? Gimana Bang? Kan saya mengatakan bahwa Robnya umat Islam itu ada dua, yaitu Allah dan Muhammad. Waktu saya mengatakan demikian itu, pernyataan saya itu berangkat dari pendapat saya pribadi, atau lawan debat saya itu juga mengiyakan itu, mengakuinya. Oke, bentar ya. Karena Bang Edis pakai kacamata, saya harus menghargai penontonnya. Saya harus pakai kacamata juga. Nggak apa-apa. Ya, oke. Tapi kalau bisa HP abang itu digeletakin Bang, biar nggak gempa bumi gini-gini terus. Soalnya gini terus HP abang tuh. Siap. Sorry. Ya. Gitu kan keren Bang. Cakep. Ya. Silakan Bang. Jadi Bang Edis gini, sebenarnya kata Tuhan itu dalam bahasa Arab kan Rob ya kan? Betul. Arbaban itu jamak. Kalau kita belajar lughah bahasa Arab itu jamak. Jamak itu lebih dari satu. Sedangkan yang Bang Edis bilang di sini Tuhan itu dua. Jadi saya dari sini saya kurang sepakat Bang, gitulah.
Bukan Bang Bang. Idis bilang Saya bukan ke situ. Biar kadang-kadang kita ini nggak diskusi buntu itu karena kita ini tidak di rel yang sama. Gini loh Bang. Anda kan membahas mengenai video saya yang viral. Di mana di dalam video tersebut saya mengatakan bahwa Robnya umat Islam itu ada dua, yaitu Allah dan Muhammad. ya. Nah, pada waktu saya mengatakan demikian itu, kesimpulan saya itu berangkat dari asumsi liar saya atau lawan debat saya itu mengiyakan itu. Asumsi Bang Idis liar. Asumsi saya. Baik, saya putarkan saja kalau begitu. Jadi pada waktu itu Bang, lawan saya itu dia seorang apologet Muslim. Saya nggak mau bilang apologet ya, pendebat Muslim. Dia seorang pendebat Muslim. Namanya itu adalah Daman Al-Mantiki. Al-Mantiki itu gelarnya karena dia ahli mantik. Ya, dia memang sekolah agama Islam, dia memang seorang ustadz. Bahkan Zuma itu berguru sama dia. Jangan langsung lebih ini kan, jangan Bang. Ya. Nih, ini statement dia, dengarkan. Namanya Daman Al-Mantiki. Orangnya masih hidup sekarang. Asalnya dari Aceh. Dia juga termasuk anggota APII. Ya, nih dengarkan omongan dia. Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, jadi dua. Memang Robnya itu ada dua. Jadi banyak umat muslim tuh ketakutan, Bang. Ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya ketakutan untuk mengatakan kebenaran tersebut. Begitu. Tetapi Daman itu saya tantang. Berani nggak kamu mengatakan itu secara umum? Akhirnya dia mengatakan bahwa memang Muhammad itu adalah Rob kalian. Begitu. Ya. Jadi itu tidak berangkat dari pendapat pribadi saya. Bahkan lawan debat saya itu mengiyakan. Silakan Bang. Jadi ini Bang, saya mengutip daripada salah satu karya yang ditulis oleh namanya ulama yang memang sudah wafat, bukan zaman sekarang, namanya Burhanul Islam Az-Zarnuji. Namanya Burhanul Islam Az-Zarnuji. Nama kitabnya Ta'alim Al-Muta'alim. Beliau dia mengutip satu hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di situ dia katakan gini. Namanya sebelum saya bahas lebih jauh dikatakan seperti ini. Siapa yang telah mengenal dirinya, maka dia telah mengenal kepada Tuhannya. Di sini beliau lanjutkan lagi, maksudnya mengenal diri ini mengenal apanya? Beliau katakan bahwasanya man arafa ajaza nafsahu faqad arafa qudratullah. Dia di situ mengatakan bahwasanya siapa yang telah mengenal ajaza, kelemahan. Sebentar Bang, itu udah jadi nabi belum dia itu Bang? Kalau belum jadi nabi, nah kita sampai kesampingkan dulu. Karena begini Bang, yang saya sangat prihatin itu banyak orang Islam itu Bang, kitab sucinya itu bukan Al-Quran lagi, tetapi kitab karangan ulama ini, dalam kitab ini, dalam kitab itu. Yes, Bang Idis, ini saya lanjutkan dulu ya, sebentar, ya, boleh. Iya, masalahnya Bang, kita tidak pada substansi pokok pembahasan. Kita ini kan membahas mengenai statement lawan debat saya, sehingga kami mengambil satu kesimpulan bahwa Rob kalian itu memang Allah dan Muhammad. Apakah Anda setuju atau tidak setuju gitu? Ya nanti di situ saya akan bicara persoalan itu. Tapi tolong jangan dulu potong. Iya Bang, tapi kebut lah Bang, karena jadi bahas kitab-kitab itu nanti Bang. Jangan-jangan Anda tukang jualan kitab lagi nih. Enggak, maksudnya gini Bang. Kita sebagai orang Muslim itu, bagi orang yang awam ya Bang Idis ya gini. Bagi orang yang awam itu dia harus mengikuti ulama.
Oke, di mana ayatnya Bang? Disuruh Bang, itu adalah racun yang diucapkan oleh para ulama di pondok-pondok pesantren. Supaya apa? Supaya pondok pesantren tetap laris. Enggak bukan gitu maksud. Bang, coba gini. Anda buka Al-Quran, di mana di situ perintah, wahai kaum muslimin, ikutilah ulama mana? Bentar ya Bang Edis, sebentar, saya jelasin dulu. Ya itu satu pertanyaan ya. Apa tadi Bang Edis tanya? Saya tulis soalnya saya pelupa soalnya. Enggak, bukan ke situ bahasan kita. Bahasan kita tadi Bang adalah bahwa Robnya umat Islam itu ada dua, yaitu Allah dan Muhammad. Apakah Anda setuju? Oke, lanjut ya Bang ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Lalu masih dalam hal yang tadi, nanti kita balik lagi. Boleh Bang Edis? Boleh. Iya Bang, tapi waktu kita nggak banyak Bang, karena banyak orang yang mau naik. Gitu. Iya, tapi ini kan terkait dengan ketuhanan juga, ya kan? Supaya ini buat penambahan penambahan wawasan kepada umat muslim yang masih awam-awam juga, termasuk saya juga. Saya berusaha untuk simpelnya gini aja Bang, saya tanya sama Anda setuju nggak bahwa Muhammad itu adalah Robnya daripada umat muslim? Enggak setuju. Tidak setuju. Nah, sebaiknya, makanya saya bilang Bang, sebaiknya kalian itu harus mengadakan muktamar atau rapat besar, atau bahasa Kristennya itu konsili. Kalian harus melakukan konsili untuk menentukan apakah Muhammad itu Rob atau bukan. Karena yang satu bilang Rob, yang satu bilang bukan. Sebentar, kalau ada di sini si Azam, coba teman-teman panggilin si Azam dulu. Azam itu juga dia ustadz dia. Mana Ustadz Azam ini? Supaya kalian berdiskusi nih, melakukan konsili. Mana ya? Iya. Ya, sambil nunggu dia nanti datang. Semoga dia nonton nih si Azam ini, biar dia atau si Daman Almantiki atau Ustadz Tasik Ngaji atau Yusuf PI bahkan. Oke. Ini Bang, kenapa kita itu harus mengikuti ulama bagi umat muslim? Karena ulama itu punya pemahaman terkait dengan Al-Qur'an itu lebih dekat dibanding kita, lebih dekat. Kenapa? Karena mereka mempunyai alat untuk memahami Al-Qur'an tadi. Bayangkan nih Bang Edis. Untuk memahami Al-Quran saja, menafsirkannya, bukan memahami, untuk menafsirkan Al-Quran saja, dia butuh 15 cabang ilmu pengetahuan. Ini udah saya bilang kan. Ini pasti orang lulusan pondok pesantren, ini udah pasti. Iya. Ya, saya mau nanya sama Bang Edis, Al-Quran itu kan diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW, kemudian sahabat tabi'in, kemudian kepada para ulama. Jadi begini, kita nggak bisa, makanya saya bahas tadi yang kitabnya Burhanul Islam Az-Zarnuji tadi itu. Beliau bilang begini, wala ya'tamidu ala aklihi nafsihi wa aklihi, dan janganlah engkau menyandarkan kepada dirinya sendiri dan akalnya sendiri. Kenapa? Karena akal kita itu, diri kita itu bisa salah Bang. Untuk menafsirkan Al-Quran itu bisa salah. Apalagi orang awam. Baik. Ya kan? Bayangkan orang yang memahami ya, orang yang sudah paham bahasa Arab, udah jago-jago bahasanya Arab, belum bisa menafsirkan. Apalagi orang yang tidak paham bahasa Arab. Iya kan? Sedangkan untuk menafsirkan Al-Quran saja, dia butuh 15 cabang ilmu. Yaitu yang pertama ya, saya sebutkan ya, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balagoh, ilmu mantik, ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan masih banyak lagi Bang. Gitu Bang. Oke, jadi baik, saya tanggapi ya. Kalau misalkan Abang Edis mau memahami Al-Quran dengan menggunakan terjemahan aja, itu keliru Bang. Contoh ya, saya contoh aja nih Bang Edis, saya contoh. Di dalam Al-Quran itu suratul Baqarah, kalau nggak salah teman-teman ya,
kalau nggak salah ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah bilang gitu. Gini. Allah bilangnya dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku ya Muhammad fa inni qarib, maka katakanlah bahwasanya saya ini dekat. Nah, dalam bahasa Arab qaribun itu kan dekat Bang Idris. Qaribun itu kan dekat. Ya, kalau sebagai orang awam seperti kita, seperti saya Idan ini, orang awam ini yang tidak bisa menafsirkan Al-Quran, seperti Bang Edis ini, ya kan, seperti namanya, ya yang nggak tahu, nggak punya keilmuan untuk mendekatkan kepada Al-Quran itu sendiri. Dia kalau mau memahami Al-Quran Allah itu dekat, ya kan, boleh namanya bertadabbur, tafakur boleh. Ya kan, untuk meningkatkan amal-amal dia. Tapi kalau misalkan dia menafsirkan bahwasanya qaribun Allah itu dekat kepada hambanya dalam artian dekat wujudnya, itu salah, itu udah masuk tafsir. Nah, kenapa? Karena kalau Allah Subhanahu wa taala dia itu dekat dalam artian wujud, berarti Allah bertempat, sedangkan Allah itu nggak bertempat Bang Edis. Ya kan, Allah itu nggak bertempat. Makanya qaribun yang dipahami sini, kita mengutip para ulama lagi, qaribun yang dipahami di sini adalah qaribun bil ilmi wal ijabah, dekat dengan ilmu dan doa. Di sini begitu Bang Edis. Saya tanggapi ya. Nah, ya. Baik, saya tanggapi. Baik, kita kasih dulu dia apresiasi ya. Kita apresiasi dulu. Jadi begini Bang, apa yang Anda utarakan ini, sayang 1000 sayang, itu adalah karangan para ulama. Jadi begini Bang, Islam itu Bang adalah apa kata Al-Quran dan apa kata Muhammad. Setuju nggak? Gimana? Islam adalah apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Bukan apa yang dikatakan oleh selain daripada itu, setuju? Yang dikatakan Muhammad itu namanya hadis. Namanya hadis. Teman-teman. Bang, saya ulangi satu kali lagi ya. Maksudnya saya tanya kepada. Saya ulangi satu kali lagi Bang. Maksudnya saya nggak bilang gitu. Maksudnya saya tanya, apakah yang dikatakan Nabi Muhammad itu hadis atau bukan? Iya, kan perkataannya kan diabadikan dalam kitab-kitab hadis. Ya udah, lanjut. Ya udah, lanjut. Ya, jadi Anda setuju nggak bahwa Islam itu adalah apa yang tertulis dalam Quran dan apa yang tertulis dalam ucapan Muhammad? Iya, setuju. Oke, baik. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah Anda ini tidak mengajarkan agama Islam. Anda ini mengajarkan agama ulama. Saya kasih contoh. Kok mengajarkan agama ulama gimana tuh, Bang? Iya, karena Anda tidak mengatakan apa yang tertulis dalam Quran. Di dalam Al-Quran tertulis begini. Di dalam surat Yunus, ya, ayat yang ke-92 dikatakan, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Betul nggak? Ulangi. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka bertanyalah kamu kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Coba dicek dulu ayatnya, surat Yunus ayat 90, sebentar ya. Saya sebentar. Ada HP satu lagi nggak di situ, Bang? Saya pakai satu HP loh. Oke, Yunus, sebentar ya. Bang Edis, boleh baca ayatnya nggak? Bentar, sabar. Bisa nggak baca? Itu ada di dalam Quran, surat Yunus ayat 94. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika
Yang artinya jika kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Bacanya sampai selesai dong. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Nah, jadi kalau Arabnya. fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fasalil lazina yaqra'un unal kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunna minnal mumtarin. Yang artinya tadi itu. Nah, kalau ragu-ragu, kalau memiliki pertanyaan, kalau punya keraguan, suruh apa menurut ayat ini? Suruh tanya kepada ulama atau suruh tanya kepada orang membaca kitab sebelumnya? Kita tanya, kita kan sebentar Bang, coba cek dulu, coba buka surat Yunus ayat 94. Ini kita harus sadarkan ini umat, karena umat ini sudah disesatkan oleh yang namanya asumsi liar. Gimana tuh? Iya, sebentar. Enggak, Anda tadi bilang harus memahami 12 cabang, 15 cabang ilmu. Itu Bang Wiro Sableng, Bang. Waktu Wiro Sableng ingin menghadapi musuh beratnya, contohnya sepasang setan dari Tenggarong, maka dia harus memahami 15 cabang ilmu kanuragan dan 10 ilmu kadikjayaan. Bang, itu Bang, yang itu saya tonton. Ini makanya saya bilang Bang, kita harus bisa membedakan mana memahami Al-Quran dengan film Wiro Sableng. Bang Edis, enggak, sebentar Bang, coba dibaca dulu biar kita enak. Coba dibaca dulu. Surat Yunus ayat 94. Yuk. Oke, siap. Bang Edis ini nggak mau ditanya balik ya. Oke. Silakan baca. Ya, Bang, apa ayat surat Yunus? Surat Yunus ayat 94. Bang, jangan keluar dari aplikasi, Bang. Kalau Abang keluar dari aplikasi, nanti Abang kepental. Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Aduh, nanti Anda kepental, Bang. Halo. Bang, jangan keluar dari aplikasi. Iya. Anda itu harus tetap di situ. Maksudnya ambil Al-Quran Anda. Atau kalau Anda tidak mau, biar saya bacakan dari sini. Oke. Ada Al-Quran nggak di situ? Tidak keluar ya. Iya, bentar. Ada. Dan wajah Abang jangan separuh-separuh begini, seolah-olah Abang sudah mulai malu begini. Maksudnya malu dilihat orang. Gini loh Bang. Bang ini saya nggak malu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman, support saya teman-teman. Ayo support saya. Nah, silakan. Wajah jangan separuh, Bang. Kayaknya mereka ini memang sulit ngomong sama mereka ini, teman-teman, nggak tahu kenapa mereka. Nah, gitu. Mana ya. Bang Azam kalau boleh naik yang tadi dipertanggungjawabkan persoalan yang tadi. Azam nanti kalau ada saya naikkan. Ya, oke. Belum ada dia, teman-teman. Ustadz Azam, coba kalau ada naikkan aja dia. Karena mereka ini, teman-teman, memang malu-malu mengakui Muhammad itu Robnya. Surat Yunus ya Bang ya? Ya, ayat 94. Yunus bentar. Surat Yunus. Bang, wajah Abang itu di layar itu separuh, Bang. Iya, bentar saya cari dulu gitu loh. Anda mencari surat Yunus aja nggak ketemu-ketemu. Tapi kalau suruh nyari kitab ulama langsung ketemu. Makanya saya bilang mereka ini tidak percaya isi Al-Quran, teman-teman. Mereka ini percayanya kitab karangan ulama. Qurannya tutup rapat. Karangan gimana ya? Iya, kalian ini Al-Qurannya kalian tutup rapat. Yang kalian buka itu kitab karangan ulama-ulama itu. Oh gini Bang Edis. Kan coba dibaca dulu saja Bang. Dibaca saja dulu surat-surat Yunus ayat 94 tadi. Coba.
Adakah di situ sebentar, kalau makanya- kamu ragu-ragu tentang Quran ini, belajarlah kamu ilmu nahu sorob, balaghah, mantek? Nggak ada, Bang. Itu tafsir, Bang. Itu tafsir. Itu Iya, tafsir. makanya Bang, Islam tadi kan udah saya bilang Bang, Islam itu adalah apa kata Quran. Itu loh, bukan Islam itu bukan kata ulama, Bang. Islam itu apa kata Quran. Quran itu loh, Bang. Gimana sih? Ya kan tadi kan saya sudah kasih contoh tadi, Bang. Ya udah coba Ya, dibacakan dulu saja. contohnya- Surat Yunus 94 dulu, coba baca dulu. Yunus 94. Iya, itu dia. Makanya jangan diganggu kefokusan saya gitu loh. Anda mencari surat Yunus saja nggak ketemu-ketemu. Ketemu, ini udah ketemu, tak tinggal cari ayatnya aja nih. Ya kan? 208. Karena tulisannya kecil, soalnya tulisannya kecil mushafnya. Bilang aja Bang, tulisannya karena kecil. jarang buka Quran gitu Bang. Loh, Bang, saya ingatkan kepada Coba dibaca penontonnya. saja Bang. Bang jangan kemana-mana lagi, coba dibaca saja, ayo. Enggak, kalau dibilang saya jarang buka Al-Quran, saya ini penghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, kalau misalnya Anda hafal, Anda sering ini, tapi kenapa buka itu saja kok lama? Ya udah coba tuh, coba bukakan Bang. Itu Coba Bang saya bukakan nggak- Yunus. saya bukan Yunus nggak 94. pernah buka, gitu loh. Bang, ini sudah 30 menit Bang, nggak ketemu ayatnya itu. Coba mana? Kamu Bang, sebentar, ini kecil, soalnya mata saya ini kecil nih, maksudnya gitu, mushafnya tulisannya kecil, ada kan? Iya yang Bang, besar? kalau makanya saya bilang seandainya tulisannya besar, Anda pasti udah keluar dari agama Islam. Loh, kok gitu? Lu karena tulisannya kecil Anda nggak lihat gimana? Kalau Anda lihat Anda bener pasti keluar dong. dari agama Islam gimana? Oh, silakan. Bentar dulu dong. Panggil Bang Ajam. Udah laleran Bang di sini Bang, udah laleran. Udah banyak laler. Orang Saya nyari kalau surat ribet Yunus itu. aja nggak ketemu kok. Tunggu. Bentar. Inilah yang disebut dengan hafiz. Iya, karena baru ngafal 5 juz. Sih. Sampai tahun depan kayak gini Bang. Coba mana? Oh, hilang lagi, dijeda lagi. Makanya saya bilang teman-teman, saya kalau ngomong ya, itu nggak ngasal-ngasal saya ngomong. Belum pernah ada sejarahnya orang Islam itu lebih ngerti Quran daripada saya. Belum ada. Ini bentar lagi dia lari ini. Udah dibisukan, keluar dari aplikasi. Tangan saya di sini ya, lihat nih. Nih nanti bental sendiri dia nih. Gimana Idan? Kabur kan? Kabur gimana tuh? Mana surat Yunus Siapa yang kabur? 94-nya? Tunggu, jelasin dulu esensi kamu mengatakan seperti itu apa? Kan kamu Dibaca berpersoalan dulu kan Bang. tafsir Surat tadi kan. Yunus 94 tuh baca dulu. Baru kita lanjutin. Gimana kita mau lanjutin Bang? Karena Anda saja memakai Al-Quran itu dengan terjemahan, gitu loh. Ya udah, silakan versi Iya kan? aslinya coba, silakan. Gimana bunyi aslinya? Jangan-jangan terjemahannya itu salah, teman-teman. Coba silakan. Coba ayo. Coba dibaca Arabnya tadi saya tanya. Coba dibaca Arabnya tadi. Oke. Ayat 14 kan? 94 Bang. Makanya saya bilang pantesan Abang masih jadi orang Islam terus. Yunus 94. Ya, lanjut. Ayo coba. Ini bayangkan seorang hafidz saja kayak begini, apalagi orang awam. Ya, hafiz itu nggak perlu hafal 30 juz. Iya kan? Kalau Bang, dia Abang sudah hafal malu. 1, 2, Gini, Abang kalau sudah malu dilihat orang berarti selesai kita Bang. Abang sudah malu?
Belum, saya nggak malu. Saya asyhadu Ya an la udah, ilaha coba illallah, baca. saya nggak malu. Baca coba. Saya nggak malu. Surat Yunus Ya ayat udah, tadi kan 94. bilang mau baca dulu. Tadi kan bilang mau baca dulu. Baik, saya bacakan. Fa in Ya. kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika. Jika Ya. kamu ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada kamu, Ya. fas'alil lazina yukra'unal kitaba min qablik, yaitu Ya. tentang apa yang kitab yang kami turunkan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sesungguhnya telah Ya. datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Nah, Ya, sekarang terus masalahnya? pertanyaan saya, kalau misalnya umat muslim punya keraguan, Ya. disuruh apa sama Al-Quran? Bagaimana pertanyaannya? Kalau umat muslim punya keraguan-raguan tentang apa yang Iya. diturunkan, Hmm. maka menurut ayat Al-Quran suruh apa? Suruh tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum umat muslim itu. Setuju? Ya. Nah, makanya yang kalian lakukan seharusnya ini. Kalau misalnya kalian buka Quran, kok saya nggak tahu ini. Tanya sama pembaca kitab sebelumnya, yaitu Injil, pembaca Injil dan pembaca Taurat. Tetapi Berarti yang itu kalian tafsiran. kok tafsiran? Ya sudah, suruh nanya sama siapa kalau begitu ini? Terus maksudnya Anda memahami itu dari mana? Maksudnya pemahaman Anda sendiri atau dari siapa? Dari kata-kata, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Siapa orang-orang Iya. yang membaca kitab sebelum kamu? Sebelum orang umat muslim, siapa? Ulama. Bang, tidur di bawah dulu. Tidur di bawah dulu, Bang. Kalau kita lanjutin terus nanti sakit kepala, Bang. Ulama itu memunculnya bahkan setelah Muhammad meninggal. Ulama-ulama itu datang setelah Muhammad, para sahabat meninggal. Nah, itu baru muncul era ulama. Masa Muhammad suruh nanya sama orang yang lahir setelah Muhammad? Aduh, berat.